炼制之中，要以阳谷之术比。你还有。 Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-477. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Pada episode 476, di minggu kemarin putaran ketiga telah selesai, dan Ketua Ouyang mulai melakukan penilaian terhadap permunian pil yang telah dilakukan oleh para peserta. Ketua Ouyang benar-benar puas dengan pil yang mereka ciptakan, karena walaupun berada di tekanan yang begitu kuat, namun para peserta masihlah mampu menyelesaikan pil yang dia inginkan. Tidak tanggung-tanggung pil yang mereka ciptakan berada di tingkat ke-7. Hanya saja ada beberapa peserta yang tidak bisa menciptakan pil. Walaupun begitu, Ketua Ouyang tetap merasa puas, terutama pil yang diciptakan oleh Yan Qingdao, Yu Xiao, dan Yimo. Pil yang mereka ciptakan ini merupakan pil kelas 7 yang cukup langka. Perhatian terus saja berfokus kepada ketiga orang ini. Sedangkan untuk Qin Chen sendiri ditertawakan oleh para tetua, sebab pil yang dia ciptakan telah gagal, yang mana ini berarti adalah kekalahan untuk Pavilion by Tianyu, dan juga Menara Wanbao. Mereka tidaklah menyangka kalau Qin Chen akan kalah di sini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat dan jelas kalau Ketua Ouyang sepertinya juga tidaklah menyangka Qin Chen akan gagal di putaran ketiga, padahal ia sudah berharap banyak darinya. Namun apa boleh buat, ini sudah terjadi, maka karena itulah mereka harus melupakannya. Ketua Ouyang pun berencana untuk mengumumkan hasil dari kompetisi putaran ketiga. Namun sebelum itu Qin Chen tiba-tiba saja menghentikannya, yang membuat semua perhatian mulai tertuju kepadanya. Ternyata dia menganggap kalau penilaian yang dilakukan oleh Ketua Ouyang dan para tetua lainnya sudah salah, yang membuatnya tidaklah puas. Qin Chen pun meminta untuk melakukan penilaian sekali lagi. Apa yang Qin Chen katakan itu membuat para tetua lainnya kesal, karena sudah jelas kalau pil yang diciptakannya telah gagal. Walaupun begitu, Qin Chen tetap kekeh agar bisa melakukan penilaian sekali lagi. Ketua Ouyang mengakui kalau Qin Chen memang memiliki bakat yang hebat. Namun siapa yang mengira kalau ia tidak bisa menerima kenyataan kalau ia telah gagal. Untung saja Ketua Ouyang masih memberikan satu kesempatan lagi, agar kali ini Qin Chen bisa yakin. Qin Chen pun mulai memberikan pil-pilnya kepada Ketua Ouyang. Namun ketika semua pil ini dirinya genggam, pil tersebut pun langsung hancur. Ketua Ouyang sudah yakin ini akan gagal, sampai akhirnya ada satu pil yang tersisa, yang mana ini merupakan pil terbaik yang Qin Chen ciptakan. Sebab saya juga muncullah sebuah ledakan kekuatan yang begitu besar. Pohon-pohon yang sebelumnya layu kini langsung subur ketika menerima efek ledakan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ saja, seekor naga besar pun keluar dan mulai naik ke atas langit. Apa yang terjadi ini sulit bisa diterima oleh akal sehat, karena bagaimana bisa sebuah pil menciptakan ledakan yang begitu kuat dan bahkan mampu menggetarkan tempat ini. Ketua Ouyang pun akhirnya sadar kalau ini adalah pil kaisar setengah langkah. Hanya saja orang-orang di sana tidaklah terima, karena bagaimanapun tingkat kultivasi Qin Chen masihlah berada di level 7. Jadi bagaimana mungkin ia bisa menciptakan pil kaisar setengah langkah? Mereka pun yakin kalau dia itu telah berbuat curang. Tapi di sini ada Ketua Ouyang. Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa curang di hadapan dirinya? Apa yang mereka katakan sama saja dan meremehkan kemampuannya sebagai penilai. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, Ketua Ouyang pun memperlihatkan apa yang sebelumnya telah Qin Chen lakukan. Ketika ia melakukan pembakaran, Qin Chen itu sudah melakukan sesuatu, yang mana ia sebenarnya telah menggabungkan badai spiritual untuk masuk ke dalam proses pemurniannya. Jadi sudah tidak heran mengapa ia bisa melakukan pembentukan pil itu, karena ia memanfaatkan badai kekuatan spiritual sebelumnya. Selain itu, 12 pil yang ia ciptakan saling melahap satu sama lain. Qin Chen menggunakan teknik bernama Yang Gu.
Inilah alasan mengapa pil-pil Qinchan terlihat seperti gagal, padahal itu sengaja dilakukan untuk melakukan penggabungan kepada satu pil. 炼制之中，要以阳谷之术比。 Para tetua yang sebelumnya meremehkan Qinchan kini mulai menyeganinya karena ia masihlah muda namun sudah semengerikan ini. Xuanzang dan Huang Pu pun menjadi begitu senang karena Qinchan tidak jadi gagal. Ketua Yang pun memberitahu kalau Qinchan, Yimo, dan juga Yan Qingdao merupakan 3 teratas dalam permunian pil. Sedangkan para peringkat lainnya bisa kita lihat di daftar yang akan dirinya tunjukkan. Ketua Yang pun memperlihatkan daftar akhir dari kompetisi ini. Melihat semua itu, orang-orang yang bertaruh Qinchan akan kalah pun menjadi begitu rugi. Hanya saja di sini, Yu Xiao masihlah belum bisa menerima hasil tersebut. Yang mana seketika saja perhatian pun mulai tertuju kepadanya. Karena mereka penasaran mengapa Yu Xiao protes akan keputusan dari Ketua Yang. Bagi Yu Xiao, pil yang dirinya murnikan seharusnya lebih tinggi daripada pil yang dimurnikan oleh Yan Qingdao. Apalagi dari segi kualitas dirinya jauh lebih unggul. Selain itu, di kompetisi sebelumnya, ia juga memiliki nilai yang lebih tinggi. Lantas mengapa namanya tidak masuk ke dalam daftar 3 besar? 完了！天哪！我不服！超越岩之道的3文赤龙丹。 Ketua Yang membenarkan kalau kemampuan Yan Qingdao dan juga Yu Xiao sama-sama berimbang, jadi cukup sulit untuk membedakannya. Mendengar hal tersebut, Yu Xiao pun masihlah tidak puas. Ketua Yang mulai memberitahu kalau kompetisi alkemis ini menguji kejeniusan dari para alkemis muda. Dan sebagai penilai, Ketua Yang juga sudah tahu kalau beberapa dari mereka berasal dari keluarga alkimia Tulang Wuyu, dan juga ada beberapa yang berasal dari Tian Youman. Selain itu, ada juga dari sekte Danwang. Mereka ini sudah ditempa dengan baik di masing-masing sekte dan juga merupakan bagian dari wilayah 4 besar. Ketua Yang juga tidaklah mempermasalahkan siapa yang akan menjadi pemenang dalam kompetisi ini, selama mereka itu benar-benar menang dengan kekuatan dan juga bertarung dengan adil dalam kompetisi tersebut. Dalam pertarungan adil, maka kekuatan yang mereka miliki pasti sangatlah berimbang. Hanya saja ada beberapa orang yang bertindak curang dan masih berani menyebut kalau penilaian yang ia lakukan tidaklah adil. Seharusnya ia malu dan apa yang dia katakan sendiri. Sepertinya Ketua Yang sedang menyinggung Yu Xiao. Yu Xiao berusaha untuk menjelaskan, namun apa daya dirinya pasti tidak akan bisa dipercaya lagi oleh Ketua Yang. 又有哪个真的是吓死不觉得害臊吗？顶多与之齐平。 此次老夫别怪老夫不留情。 Beruntungnya Ketua Yang tidak yang memperpanjang masalah itu. Bahkan ia tidak memberitahu hal apa yang sedang Yu Xiao lakukan. Hanya saja ia meminta untuk tidak membuat kesalahan yang sama, terutama meragukan keputusan yang dirinya lakukan. Alhasil Yu Xiao pun hanya bisa terdiam saja. Ketua Yang meminta ketiga muridnya yang sudah dirinya pilih untuk bersiap-siap, karena mereka akan ikut bersamanya ke domain Wuyu dalam waktu 3 hari lagi. Sedangkan untuk para peserta yang lainnya masih memiliki kesempatan. Ketua Yang akan memilih siapa saja yang berhak untuk ikut, jadi mereka diminta untuk menunggu berita selanjutnya. Sesaat kemudian Ketua Yang pun pergi, sedangkan Xuanzang dan Huang Pu juga ikut menyusul dalam perasaan yang begitu bahagia. Setelah seluruh kompetisi selesai, kita pun dibawa kembali ke Menara Wanbao. Terdengar kalau Ketua Kang tertawa begitu lepas, karena Qinchan berhasil menjadi pemenangnya. Ia pun memberikan cincin yang berisikan 2 miliar batu kristal spiritual kelas tinggi. Jumlah ini sangatlah banyak karena ada begitu banyak orang yang bertaruh akan kekalahan Qinchan. Untuk biaya penanganan, Ketua Kang tidak mengambil sepersen pun, karena berkat kemenangan Qinchan, Menara Wanbao mereka telah mendapatkan begitu banyak keuntungan dari pasar lain. Qinchan berterima kasih atas kebaikan Ketua Kang, hanya saja ia yang menanyakan sesuatu kepadanya. Ketua Kang tidaklah mempermasalahkan hal tersebut dan meminta Qinchan untuk mengatakan apa yang ingin dirinya ketahui. Qinchan ingin Ketua Kang merekomendasikan beberapa temannya agar bisa ikut serta dalam kepergian mereka ke alam rahasia 5 elemen Menara Wanbao. Ini sempat membuat Ketua Kang terkejut. Baginya, Qinchan ini sudah terlalu tinggi menilai dirinya, karena bagaimanapun alam rahasia 5 elemen merupakan alam rahasia dari para jenius. Dan posisinya sekarang Ketua Kang tidak memenuhi syarat untuk bisa masuk ke sana. Ia pun meminta maaf karena mungkin tidak bisa membantunya. 您尽管吩咐。康楼主果然快人快语，
去万宝楼的五行秘境。五行秘境是最。 Tapi Qin Chen memiliki sebuah rencana. Karena bagaimanapun ia hanya meminta untuk merekomendasikan teman-temannya saja. Bisa atau tidaknya mereka itu semuanya tergantung lagi dan kemampuan teman-teman dari Qin Chen. Ketua Kang paham, tapi sebelum membuat rekomendasi dirinya perlu mengidentifikasi nilai bakat yang mereka miliki. Jika nilainya tidak memenuhi standar, maka Ketua Kang takut ia tidak bisa berbuat apapun lagi. Qin Chen tidaklah mempermasalahkan hal itu karena ia sudah memikirkan hal ini. Setelah pertemuan mereka, beberapa hari pun sudahlah berlalu. Yang mana terlihat kalau beberapa kapal telah tiba di kota Zhongzhou. Kapal-kapal ini tidak bukan berisikan teman-teman dari Qin Chen. Sudah cukup lama kita tidak melihat mereka. Bahkan Mimin sudah lupa dengan beberapa karakter. Melihat kemegahan dari kota ini membuat teman-teman Qin Chen menjadi begitu terpukau. Padahal mereka baru berada di depan gerbangnya saja. Sebenarnya ini cukup wajar karena bagaimanapun mereka berasal dari tempat yang tidak begitu besar. Apalagi kota Zhongzhou merupakan tempat yang cukup legendaris. Di saat para pria sedang mengagumi tempat ini, para wanita justru merindukan sosok Abang Qin Chen. Kembali kepada Qin Chen yang sedang bersama dengan Tetua Daji. Sepertinya Qin Chen telah memberikan perintah kepada Tetua Daji, namun dia itu telah berhasil menyelesaikan apa yang dia minta. Sesaat kemudian teman-temannya pun akhirnya sampai. Mereka pun segera menemui Qin Chen. Ling Shan tidaklah menduga kalau selama kepergian Qin Chen, ia itu telah melakukan begitu banyak hal. Bahkan Qian Su sudah bergabung dalam balai penegak hukum. Qin Chen senang teman-temannya datang dengan kondisi yang baik-baik saja. Mereka pun memberikan salam kepadanya karena bagaimanapun sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Alasan mengapa perjalanan mereka begitu lancar karena ada Gu Feisu yang selalu menjaga mereka. Jadi karena itulah mereka sangatlah berterima kasih kepadanya. Jika mereka tidak meninggalkan daerah utara, mungkin mereka tidak akan tahu seberapa luasnya dunia ini. Mendengar semua itu, Qin Chen pun berterima kasih banyak atas bantuan yang Gu Feisu berikan. Ketika reunian ini terjadi, Tetua Daji hanya bisa melihat saja. Ia memberikan pujian kepada rekan-rekan Qin Chen karena mereka memiliki kekuatan yang hebat. Sesaat kemudian Ketua Kang pun tiba. Ia benar-benar senang melihat kehadiran teman-teman dari Qin Chen. Dan melihat secara langsung, ia sudah tahu kalau mereka memang sehebat apa yang Qin Chen katakan. Berhubung Ketua Kang telah datang kemari, jadi Qin Chen ingin memperkenalkan mereka kepadanya. Beliau adalah Ketua Menara Wanbao di kota Zhongzhou. Menara Wanbao memiliki posisi yang cukup tinggi di 5 istana kekaisaran. Jika mereka bisa bergabung dengan Menara Wanbao, maka Qin Chen bisa menjamin masa depan dari teman-temannya akan sangat cerah. Mereka pun memberikan salam hormat kepada Ketua Kang. Chen Shao 的这些朋友，陈少，康楼主。 见过圣子，万宝楼乃五玉鼎。见过康楼主。 Yang datang kemari tidak hanya dia saja, namun di sini juga ada Ketua Ouyang. Karena ia mendengar kalau Qin Chen ingin merekomendasikan beberapa jenius untuk bergabung dengan pavilionnya. Namun mengapa Qin Chen malah memperkenalkan mereka lebih dulu kepada Ketua Kang? Melihat sosok Ketua Ouyang membuat teman-teman Qin Chen terkejut, karena ia pasti bukanlah orang sembarangan. Qin Chen membenarkan kalau ada beberapa temannya yang ingin bergabung dengan Pavilion Pil wilayah Zhongzhou. Jadi saat ini mereka sedang bertemu dengan pemimpinnya, yakni Tuan Ouyang. Berhubung semua orang telah berkumpul di sini, jadi Ketua Kang akan memperlihatkan kristalisasi bakat yang dirinya miliki. Jadi lebih baik mereka segera memulai penilaian kepada rekan-rekan dari Qin Chen. Ketua Kang pun mulai memperlihatkan kristalisasi yang dimiliki oleh Menara Wanbao-nya. Melihatnya secara langsung membuat mereka terkejut. Pasalnya inilah pertama kalinya mereka melihat kristalisasi penilaian bakat. Sesuai dengan namanya, kristal ini mampu mendeteksi usia, tingkat kultivasi, dan bahkan garis keturunan yang mereka miliki. Akurasi dari kristal ini juga tidaklah sembarangan karena mampu mendapatkan nilai 100. Dan data yang ia hasilkan jugalah tidaklah berbohong. Semakin tinggi bakat yang mereka miliki, maka semakin tinggi juga nilai yang akan mereka dapatkan.
Ketua Kang meminta mereka untuk tetap tenang karena dalam keadaan normal saja nilai yang perlu didapatkan oleh mereka adalah 30. Dan semua inilah mereka bisa memasuki menara Wanbao-nya. Tapi karena mereka adalah teman-teman dari Qin-Chen, jadi nilai 20 sudah lebih daripada cukup. Ia pun menanyakan siapakah yang lebih dulu melakukan penilaian. 诸位不必紧张，列此评出一，死可入我万宝楼。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita diperlihatkan kalau saat ini adalah giliran dari Wang Qiming. Bakat yang dirinya miliki tidaklah main-main karena sebuah ledakan kekuatan pun tercipta olehnya. Kehebohan tidak berhenti sampai di situ saja. Sebab ketika Wang Qiming memegang kristalisasi, ledakan kekuatan pun semakin menjadi-jadi. Yang sepertinya bakat yang dia miliki itu sangatlah hebat. Ledakan ini bahkan membuat kekacauan terjadi. Entah seberapa tinggi nilai yang dia dapatkan, karena saat ini Ketua Kang tidak bisa berkata-kata. Yang seakan-akan dia itu terkejut dengan nilai yang Wang Qiming dapatkan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.